Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Roni Dalimunte dengan nomor NIM 20220015. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek atau PBO dengan dosen pengampu yaitu Bu Novika Irawati STMKOM, dan saya berasal dari kelompok 2 yang akan menjelaskan mengenai entry nilai dan laporan nilai. Langsung saja kita ke presentasi mengenai pemrogramannya. Di sini saya sudah berada di depan layar laptop saya. Saya akan membuka NetBeans-nya terlebih dahulu. Di sini terdapat main class yaitu main Java yang memanggil bagian dari JFrame menu, yaitu sini menu-menu yang akan kita buat. Sini terdapat entry data mata kuliah, entry data mahasiswa, entry data nilai, laporan mata kuliah, laporan data mahasiswa, laporan data nilai, dan di sini exit yaitu memiliki exit atau minimize. Karena sini saya mendapatkan bagian dalam entry data nilai dan laporan data nilai, saya akan menjelaskan mengenai dua program tersebut. Pertama, kita masuk ke entry nilai terlebih dahulu. Untuk entry nilai saya membuat desainnya seperti ini, yang memiliki nomor BP atau bisa disebut dengan NIM, kemudian kode mata kuliah, nilai tugas, nilai mid, nilai semester, nilai akhir, dan nilai huruf. Di sini nomor BP kita isi dengan text field dan radio dan combo box yang memiliki beberapa button, yaitu seperti simpan, edit, hapus, batal, dan keluar. Kita pertama masuk ke codingan terlebih dahulu. Untuk bagian import, bagian sini kita mengimportkan beberapa file, yaitu seperti import Java SQL connection, graph manager, statement, resolution. Keempat ini digunakan untuk menyambungkan entry nilai ini ke SQL atau ke database kita. Kemudian dua ini, yaitu import Java Swing JFrame dan Java Swing JObtainPen, digunakan untuk membuat tampilan menjadi lebih menarik. Seperti JFrame ini digunakan untuk membuat JFrame. Yang kedua, JObtainPen digunakan untuk memunculkan dialog. Kemudian kita buat di bawahnya, lihat di bawahnya terdapat private connection code dan statement atau stats resulted set. Yang count, stats, dan ras ini merupakan variabel dalam memanggil database-nya. Kemudian di bawah public entry nilai terdapat koneksi, bersih, isi combo nomor BP, isi combo kode mata kuliah atau KDMTK. Ini kita isi dengan bagian ini. Seperti koneksi, public koneksi dengan try dan catch. Try dan catch di sini seperti if else. Misalkan try ini seperti if, catch itu seperti else. Jadi apabila gagal dalam membuat try, maka catch akan melakukannya. Di sini kita menggunakan perintah ini untuk memanggil database MySQL kita supaya bekerja. Di sini saya membuat database saya di sini DB Akademik seperti yang ada di modul Bu Novika. Kemudian apabila gagal mau menyambungkan ke database, maka akan memunculkan errornya. Sebenarnya kita bisa mengisinya dengan kata-kata kita sendiri, tapi tidak perlu karena tidak perlu juga. Kemudian di public void bersih di sini untuk seperti merefresh, yaitu mengosongkan bagian text field-nya menjadi kosong. Yang Vino BP VKDMTK ini merupakan nama variabel dari text field ini. Ini Vinama dan VMTK, Vinama MTK, dan sebagainya. Ini untuk set selected index ini digunakan untuk membuatnya menjadi bagian atas atau paling atas apabila ditekan bersih gitu, maksudnya ditekan batal. Vino BP ini request focus ini digunakan untuk membuat apabila kita menekan tombol batal di situ atau merefresh, maka yang fokus pointer untuk menulisnya akan kembali ke Vino BP yang merupakan bagian pertama dalam desain kita seperti ini.
maka pointernya akan muncul di bagian pertama ini. Lalu kemudian di isi combo nama BP terdapat beberapa. Sebelumnya Vino BP ini merupakan primary key dari entry mahasiswa. Vino BP ini seperti NIP dalam mahasiswa kita. Jadi pertama kita panggil dulu query-nya dengan select bintang from mahasiswa. Mahasiswa merupakan tabel yang kita buat di DB Akademik kita. Kemudian kita coba perulangan while apabila terdapat beberapa data. Terus catch seperti tadi, kita seperti menggunakan if else. Lalu kemudian pada isi combo KD MTK, sebelumnya di isi combo no BP ini di sini isi combo no BP dan isi combo KD MTK di sini. Jadi apabila kita menekannya di situ, maka data yang ada di bagian tabel mata kuliah atau di tabel mahasiswa akan muncul di situ. Jadi kita tidak perlu menulisnya ulang lagi. Lalu kita ke bagian di sini ya. Saya membuat yang menjadi bisa diminimas dengan cara mengetikkan this titik set stats gframe icon fit. Gframe ini kita gunakan karena telah mengimport bagian di sini Javax Swing gframe. Terus oke. Untuk bagian proses atau simpan proses sini kita memiliki tipe data double yang memiliki variabel total tugas, total mid, total semester, dan total. Pertama kita jumlahkan terlebih dahulu total tugasnya dengan cara mengambil nilai tugas, ini nilai tugas di sini, kemudian dikali 20 dibagi 100. Kemudian seperti total mid juga kita ambil nilai midnya di sini, kemudian kita kali 30 kemudian dibagi 100. Dan total semester juga seperti itu, kita ambil nilainya, kemudian kita kali 50, kemudian dibagi 100. Kemudian kita jumlahkan variabel-variabelnya, yaitu total sama dengan total tugas ini, total mid ini, total semester, dan total semester ini. Kemudian apabila sudah mendapatkan hasilnya, maka nilai akhirnya di sini akan muncul penjumlahan dari ketiga nilai tersebut. Dan apabila jika lebih besar dari 80, jika totalnya lebih besar dari 80 sama dengan 80, maka nilai hurufnya akan muncul A. Apabila kurang dari 80 dan lebih besar sama dengan 65, maka akan muncul B. Ini seperti perbandingan logika jika saya tidak salah. Kemudian kita bagian hapus, button hapus. Pertama kita mencoba dulu dengan cara try kita coba membuat query dari MySQL, yaitu dengan cara stats execute update, lalu mengetikkan query dari MySQL-nya untuk menghapus, yaitu delete from nama tabel di mana atau where, OBP-nya berapa, dan kode MTK-nya berapa. Dan terus apabila sudah menemukan datanya, kita bersihkan dan data berhasil dimusnahkan atau dihapus. Dan apabila gagal dihapus, maka akan memiliki keterangan errornya. Kemudian di batal atau keluar akan kita gunakan dispose saja seperti biasa. Kemudian di bagian simpan di sini kita akan menyimpan data-data yang kita masukkan ke database yang database DB Akademik di tabel nilai. Caranya seperti tadi juga, kayak seperti menghapus tadi.
kita gunakan query dari MySQL, yaitu insert into nilai values, kemudian kita ambil nomor BP nya berapa, KDMTK berapa, nilai tulis berapa, nilai mid, nilai semester, nilai akhir, huruf. Kita sesuaikan dengan kolom kita buat di database kita, di tabel kita. Seperti tadi, apabila berhasil maka data berhasil simpan, dan apabila gagal maka keterangan errornya muncul. Kemudian update atau ya edit, seperti tadi juga kita menggunakan query dari MySQL. Seperti ini, tinggal mengingat saja query-query dari MySQL. Seperti sini kita mengupdate nilai, nama tabel nilai, set, nilai tugasnya berapa, nilai midnya berapa, nilai semester, nilai akhir, nilai huruf di mana, OBP dan kode MTK berapa. Dan seperti tadi, bersih dulu, data berhasil diganti dan sebagainya. Dan apabila terdapat sini, misalkan kita pilih kode mata kuliah, misalkan NoBP dan kode mata kuliahnya ada gitu, udah kita isi gitu kan di sini, maka apabila kita menekannya maka akan muncul data yang sudah ada itu. Misalkan kita udah mengisi nilai midnya berapa sebelumnya, maka akan muncul. Kita menggunakan perintah query select bintang from mata kuliah, where KDMTK berapa dan sebagainya. Dan seperti itu tadi. Ya ini tadi sudah. Mungkin segitu saja. Dan sebagai tambahan, apabila ingin membuatnya menjadi tidak bisa digeser-geser gitu, bisa membuat menjadi tengah, kita menggunakan codingan this set location relative to no. Oke. Kemudian untuk tidak bisa digeser-geser, kita menggunakan perintah dari properties, yaitu undecorated, supaya tidak bisa geser. Oke. Pertama kita coba dulu ke bagian entry mahasiswa dan entry mata kuliah, karena kita perlu mengisi nomor BP dan kode mata kuliah terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan data-datanya. Pertama kita masuk ke sini, entry data mahasiswa. Untuk entry data mahasiswa akan dijelaskan ke anggota kelompok saya yang lainnya. Sini saya jalankan dulu. Oh ya, maaf, sebelumnya kita startkan terlebih dahulu XAMPP kita. Jika tidak akan muncul error seperti ini. Error. Kita hidupkan terlebih dahulu start dan start. Oke, kita ulang lagi. Kita run file untuk memasukkan entry data mahasiswanya. Misal di sini kita buat entry mahasiswa, nomor BP-nya 2022-0020 misalkan. Nama mahasiswa misalkan Ahmad Dhani, mungkin Ahmad Dhani. Kelasnya dia kelas SI 8 mungkin. Dia tanggal lahirnya 29 karena bulan lahir mungkin. Terus nomor HP 08 sekian, sekian dan sekian, sekian dan sekian. Kita simpan. Data berhasil simpan. Kemudian kita keluar dulu. Kemudian kita ke entry mata kuliah supaya di bagian kode mata kuliah ini ada. Kita masuk ke entry mata kuliah, kita jalankan dulu filenya. Kita kode mata kuliah kita buat SI 3D FFAA. Nama mata kuliahnya kita buat programming misalkan. Kemudian di sini SKS kita buat 3. Simpan. Oh, sepertinya ada primary key yang sudah saya isikan di sini. Kita tambahkan saja sini Q. Simpan. Data berhasil simpan. Tadi error karena terdapat duplikat data primary key-nya. Karena tadi sebelum ini sudah saya isikan beberapa data ke entry mata kuliahnya. Kemudian kita keluar. Lalu kita ke entry nilai. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Oke. Tadi kan kita NoBP kita buat 2022-0020. Nah, dia langsung muncul
namanya ke situ, walaupun kita hanya menggunakan NoBB nya saja. Hal ini disebabkan karena kita membuat perintah di sini. Mana itu tadi? Ya, ini. Ya, ini kita mencoba memanggil namanya, yaitu select bintang per mahasiswa, dimana nomor BP berapa. Jika sama, maka akan muncul nama yang kita masukkan. Seperti tadi juga kita masukkan terakhir dari Q kalau nggak salah. Seperti ini. Karena sebelumnya saya sudah masukkan S3D FFAA, maka tidak bisa dimasukkan karena itu merupakan primary key. Primary key tidak bisa digabung menjadi dua. Maksudnya tidak bisa memiliki duplicate data. Kita pilih di sini programming. Kita misalkan nilai tugasnya dia dapat 99, nilai limitnya dia dapat 25, nilai semesternya dia dapat 90. Kemudian diproses, maka akan 72,3 mendapatkan nilai B. Apabila kita membuat nilai limitnya menjadi misalkan 90, maka 91,8 menjadi A. Kemudian disimpan, data berhasil disimpan, kita okekan. Dan untuk melihat data-data yang kita simpan di entry nilai, kita ke bagian laporan nilai. Di sini saya membuat namanya membuatnya L nilai dengan format J dialog. Oke, kita lanjut ke tabel nilai mahasiswa ya. Untuk tabel nilai mahasiswa kita hanya menggunakan satu palet saja. Dari palet ini kita menggunakan tabel saja supaya lebih simpel, tidak perlu membuat banyak desain. Kita langsung saja ke bagian source code-nya saja. Nah, seperti tadi juga kita menggunakan beberapa perintah untuk SQL dan GObtainTP dan Supreme. Di sini saya menambahkan satu import, yaitu shipping table default table model yang digunakan untuk membuat tabel memiliki model. Dan seperti tadi juga kita menambahkan private connection statements atau set yang digunakan untuk membuat perintah dari MySQL. Dan kemudian kita membuat koneksi seperti tadi juga dan tabel-tabel. Dan di sini ingat di set location related itu digunakan untuk membuat desain kita menjadi tengah apabila dijalankan. Kita ke bagian tabel-tabel saja karena koneksi seperti tadi juga, seperti sebelumnya tadi entry nilai tadi sama saja. Untuk bagian koneksi kita ke bagian tabel-tabel saja. Di sini tabel-tabel kita membuat nama variabel baru yaitu TB. Di sini TB TB add column, maksudnya di sini seperti bahasa Indonesianya yaitu menambahkan kolom. Kita menambahkan kolom NoBP, kode mata kuliah, nilai tugas, nilai mid, nilai semester, nilai akhir, nilai huruf. Disesuaikan berapa banyak data yang mau kita masukkan, yang kita ingin tampilkan. Di sini saya membuat nama variabel dari tabel ini yaitu tabel nilai, maka di sini saya buat tabel nilai. Set modelnya TB. Dan untuk sebagai pemberitahuan, di sini saya mengambil referensi dari YouTube, makanya bisa jalan. Dan kita menggunakan perintah try catch seperti if else juga tadi sudah saya jelaskan. Kita menggunakan statement dari REST sama dengan statements execute query, yaitu execute query seperti perintah atau query dari MySQL, yaitu select bintang from nama tabel nilai dengan perulangan karena kan data yang kita masukkan itu mungkin satu saja, maka kita menggunakan perulangan. Di sini TB kita menambahkan baris, misalkan ada 3 data yang kita masukkan ke entry nilai, maka akan melakukan perulangan 3 kali. Dan menambahkan barisnya 3. Di sini kita res get string. Maksud get string yaitu mengambil data dari tabel nilai itu. Kita menambahkan NoBP, KDMTK, dan untuk memberitahu saja NoBP dan KDMTK merupakan nama kolom-kolom yang kita buat di DB Akademik kita. Maksudnya di database yang kita buat. Nama tabel di DB Akademik memiliki tabel itu memiliki kolom. Nah, nama kolom itu yang kita ketikkan di sini. Dan apabila gagal, data gagal tampilan. Dan seperti tadi kita membuat dispose dan set step di framework repeat. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana
tampilannya. Dan seperti ini. Tadi kan sudah kita masukkan 2022-0020 nilainya, dan SI 3D FFAA QQ. Tadi 99 nilai tugasnya, nilai 90, nilai semester 90, nilai akhir 92 ini A. Sebelum ini saya masukkan juga yang sebelumnya, sebelum saya membuat video ini. Saya membuat di sini juga muncul juga. Dan apabila kita mulai dari awal, yaitu dari main, kita rankan untuk bagian saya saja, dan untuk bagian yang lainnya saya serahkan kepada anggota komputer saya. Pertama kita enter data nilai, buka bisa jalan, tidak perlu saya tulis ulang lagi. Terus laporan data nilai akan muncul seperti ini. Oke, kita exit, maka exit. Oke. Baiklah, mungkin sampai di sini saja saya dapat memperselesaikan mengenai materi saya, yaitu mengenai entry nilai dan laporan nilai. Semoga dapat dipahami. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Ay, I feel like an astronaut in the ocean.